Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas materi pertama mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 8, yaitu mengenal perangkat lunak pengolah kata. Perangkat lunak pengolah kata adalah perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk membuat dokumen yang berisi teks. Berbagai macam bentuk dokumen seperti surat-surat, laporan, buku-buku, majalah, buletin, poster, brosur, dan sebagainya dapat dibuat dengan menggunakan perangkat lunak pengolah kata. Saat ini ada banyak perangkat pengolah kata yang digunakan, antara lain Corel Word Perfect, Lotus Word Pro, Notepad, WordPad, Microsoft Word, PageMaker, Start Office Writer, OpenOffice Writer, AbiWord, Keyword, dan masih banyak lagi. Microsoft Word merupakan program aplikasi pengolah kata yang paling banyak digunakan. Hal ini karena Microsoft Word memiliki dua sifat. Yang pertama yaitu user friendly. Dikatakan user friendly karena Word mempunyai tampilan jendela yang dilengkapi dengan tombol-tombol perintah yang mudah digunakan oleh pemakainya. Yang kedua yaitu bersifat intuitif, di mana Word dirancang untuk dapat mengikuti intuisi pengguna yang akan membuat pengguna baru tidak akan kesulitan mempelajari dan menggunakan aplikasi tersebut. Nah, sekarang kita akan mengenal tampilan Word. Yang pertama ada Quick Access Toolbar. Title bar, kontrol jendela, ribbon, status bar, halaman dokumen, mistar vertikal, mistar horizontal, dan scrollbar vertikal. Yang pertama yaitu Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar merupakan bagian jendela Word yang ditempatkan di bagian kiri atas jendela Word. Quick Access Toolbar digunakan untuk menempatkan tombol-tombol perintah yang sering digunakan, sehingga pengguna menjadi lebih mudah untuk menjalankan perintah tersebut. Secara default, perintah-perintah yang ditempatkan di Quick Access Toolbar adalah tombol Save, Undo, dan Redo. Yang kedua adalah Title Bar. Title bar atau bar judul berfungsi untuk menampilkan nama dokumen yang sedang aktif di jendela Word. Title bar ditempatkan di bagian atas jendela Word. Nama dokumen yang ditampilkan di title bar sesuai dengan nama file dari dokumen tersebut. Bila dokumen yang ditampilkan belum pernah disimpan, maka nama dokumen yang ditampilkan adalah nama yang diberikan Word, yakni dokumen 1, dokumen 2, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu kontrol jendela. Kontrol jendela terletak di bagian kiri atas jendela Word sejajar dengan title bar. Kontrol jendela terdiri dari 3 buah tombol. Yang pertama yaitu tombol minus. Tombol minus berfungsi untuk meminimalis tampilan jendela. Yang kedua yaitu tanda kotak. Tanda kotak berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan jendela. Sedangkan yang ketiga yaitu tanda kali yang berfungsi untuk menutup jendela. Yang keempat yaitu tombol Office atau tab file. Tombol Office berfungsi untuk menampilkan dan menjalankan perintah-perintah yang berhubungan dengan manajemen file dokumen. Jika menggunakan Word 2010, maka fungsi tombol Office digantikan oleh tab file. Yang kelima yaitu ribbon. Tombol-tombol perintah di ribbon yang mempunyai konteks penggunaan sama ditempatkan dalam tab-tab. Tombol perintah yang mempunyai fungsi yang sama kemudian dikelompokkan lagi dalam grup yang sama. Tab dalam Microsoft Word terdiri dari 7, yaitu Home, Insert, Backlight, Reference, My Links, Review, dan View. Yang keenam yaitu Scrollbar. Scrollbar berfungsi untuk menggeser halaman dokumen yang ditampilkan. Scrollbar terdiri dari 2, yang pertama scrollbar horizontal dan scrollbar vertikal. Yang ketujuh yaitu kursor. Kursor menunjukkan bagian halaman dokumen yang sedang aktif. Huruf yang kamu ketik di keyboard akan ditambahkan di halaman dokumen tepat di mana kursor berada. Untuk memindahkan kursor di halaman dokumen, kamu dapat menekan tombol arah ke kiri, ke atas, ke kanan, dan ke bawah di keyboard atau dengan cara mengklik mouse di mana kamu ingin menempatkan kursor. Yang kedelapan yaitu mistar. Mistar berfungsi untuk menunjukkan ukuran sebenarnya halaman dokumen yang sedang ditampilkan di jendela Word.
Mistar dapat menggunakan satuan milimeter, sentimeter, atau inci, tergantung pada pengaturan yang dibuat. Mistar terdiri menjadi dua. Yang pertama, mistar horizontal dan mistar vertikal. Yang kesembilan yaitu status bar. Status bar berfungsi untuk menampilkan informasi berkenaan dengan dokumen yang sedang dikerjakan. Yang pertama yaitu jumlah halaman. Jumlah halaman menunjukkan halaman dokumen yang sedang aktif di jendela Word dari jumlah halaman yang ada. Sebagai contoh, misalkan di situ page 10 of 27, berarti halaman dokumen yang sedang aktif adalah halaman dokumen yang ke-10 dari 27 halaman dokumen yang ada. Yang kedua yaitu jumlah kata. Misalkan di situ contohnya Word 7, berarti menunjukkan jumlah kata yang ada di halaman dokumen. Berarti halaman dokumennya ada jumlah katanya ada sebanyak 7. Gambar yang ketiga yaitu ikon buku yang terbuka. Menunjukkan apakah di dokumen ditemukan kata yang salah atau tidak. Jika tidak ada kata yang salah, ikon buku akan diberi tanda benar. Dan sebaliknya, jika ada kata yang salah, ikon buku akan diberi tanda silang. Yang keempat yaitu layout dokumen. Ada 5 bentuk layout halaman dokumen yang dapat dipilih, antara lain print layout, full screen reading, web layout, outline, dan draft. Yang kelima yaitu zoom level, menampilkan presentasi perbesaran tampilan dokumen. Yang keenam yaitu zoom slider, berfungsi untuk mengatur perbesaran tampilan dokumen. Zoom slider terdiri dari tombol zoom out, control slider, dan zoom in. Zoom out berfungsi untuk memperkecil perbesaran tampilan dokumen. Control slider berfungsi untuk mengatur level zoom yang dilakukan dengan cara menggesernya ke kiri atau ke kanan. Sedangkan zoom in berfungsi untuk memperbesar tampilan dokumen. Yang terakhir yaitu navigation pane. Navigation pane merupakan bagian jendela Word yang dibuat untuk mempermudah pengguna untuk berpindah dari satu halaman dokumen ke halaman dokumen yang lain. Navigation pane dapat ditampilkan dengan cara mengklik tab view, kemudian mengklik kotak cek navigation pane yang terdapat di grup show. Cukup sekian pembahasan materi pada pertemuan pertama. Untuk pertemuan berikutnya akan dilanjutkan ke next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.